masuknya lewat jalur apa, mana tahu ada SBMPTN atau PTN Jalur khusus jalur ya. khusus. Kita berikan secara gratis secara gratis ya kapan dengan para mustahik mendengarkan cerita mustahik dengan segala persoalan yang ada, dengan segala Memang ada di bawahnya memang. Ada ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Dedi, Saya Fadlul, kembali bersama kami di program Ngemil ngobrol bareng Amil. Udah sekian lama akhirnya program Ngemil hadir kembali, alhamdulillah. Oke. Nah, tentu saja pada sesi kali ini kita nggak berdua tentunya seperti biasa. Seperti biasa kita tidak berdua, tentu saja namanya Ngemil ngobrol bareng Amil, kita akan ada bintang tamu, salah satu Amil dari Lasnas PHR South Area. Yes. Nah, Siapa tuh Mas? siapa ya? Oke, mulai mikir ya. Siapa? Iya. Nah, jadi dan yang jelas ya kan, Oke. dan yang kita undang sudah ada di samping kita sekarang. iya, jadi beliau ini siapa? Nanti Ya, oke. beliau akan memperkenalkan dirinya. Oke. Oke. Baik, Langsung saja. Silakan. Sip. Oke. Ini dia ya. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bang Ilham Rahmat. Nah, jadi sedikit perkenalan sebelum beliau memaparkan lebih jauh ya. Beliau ini seorang Amil yang bertugas itu khusus di bidang kemanusiaan. Nah, ada program kemanusiaan, jadi beliau inilah salah satu fasilitatornya gitu. Ya, selamat siang Bang Ilham. siang Mas Iya. Fadlul. Iya. Iya. Saya Bang Ilham ya. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. assalamualaikum. Mungkin Pak Ilham agak naik kata sedikit. Boleh. Oke. Iya. Jangan canggung Bang Ilham. Jangan canggung, Bang Ilham, Santai ya. aja. Iya, oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Siap. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Nampak Atas tuh. izin Allah. Jadi ingin mendengar sedikit cerita nih dari Bang Ilham awal kerja di Lasnas tuh masuknya lewat jalur apa, mana tahu ada SBMPTN atau PTN Jalur khusus jalur ya. khusus atau semacamnya kan. Boleh diceritakan dulu Bang Ilham. Baik, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ilham Rahmat. Di sini diamanahkan sebagai salah satu amil di Lasnas PHR South Area yang saat ini ditempatkan pada program ekonomi dan sosial Lasnas PHR South Area. Oh, ada ekonominya juga tadi ya? Ya. Itu harus kita ralat tadi itu ya, Sip, ekonomi betul. sosial. Oke. Terus Bang Ilham? Awal mula bekerja tadi ya pertanyaannya. Iya. Baik, pertama waktu itu di tahun 2019 akhir saya baru menyelesaikan sidang akhir kuliah S1 Alhamdulillah. di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Kemudian tidak lama, berkisar beberapa hari, 2 sampai 3 hari, saya dapat tawaran dari salah satu pimpinan di Lasnas PHR South Area waktu itu. Oh, jadi jalur khusus nih Mas. Jalur khusus. Beda, jalur khusus nih, beda. Jadi Iya. saya dapat salah satu opportunity bahasanya gitu waktu Iya. itu kan. Iya. Kebetulan waktu itu Lasnas PHR mengadakan ya, membuat program baru waktu itu namanya Yuk Magang, Yuk yang Magang. mana memang program ini baru ada dan saya waktu itu diminta untuk menjadi project manager dari program tersebut, yang mana program itu juga berkenaan dengan persiapan dunia kerja. Jadi bagi para anak sekolah yang tamat SMK, SMA, bahkan S1 juga ada yang belum punya pengalaman kerja, maka kita berikan soft skill pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, 6 bulan kalau tidak salah itu program sudah berjalan, dan karena program ini melibatkan pihak ketiga, nah waktu itu musibah datang ya berupa pandemi. Kemudian karena ini melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah tempat anak-anak binaan kita itu magang gitu. Nah, sampai pandemi melanda, akhirnya program di halt karena memang tempat-tempat magang itu membatasi orang baru, bahkan orang yang sudah lama di sana
apa namanya dikeluarkan atau dirumahkan bahasanya begitu. Nah kita yang dari luar WFH gitu iya, ya. kita yang dari luar yang sifatnya magang itu untuk sementara waktu tidak diberikan kesempatan gitu. Makanya akhirnya program itu di halt bahasanya. Akhirnya awal Bang Ilham masuk Lasnas ya. Ya, itu Jadi awal. seiring berjalannya waktu ini udah sampai ke bagian ekonomi sosial. Nah, itu yang pengen kami dengar lebih lanjut nih sebenarnya. Sebenarnya kan gitu. Jauh ya. Iya, sangat jauh kan. ya sampai akhirnya karena program ini sambungan dari yang tadi cerita juga nih. Ah, iya. Karena program tersebut di halt, yuk magangnya di halt, akhirnya saya dipindahkan ke program lain. Ya, nama programnya program ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Sampai Iya. hari ini. Oke. Nah, jadi dari program ekonomi sosial itu sendiri, Bang Ilham, kira-kira programnya apa aja nih yang bisa di-sharingkan ke kita di sesi ini? Kalau dari program ekonomi sosial banyak ya programnya. Yang pertama ada program peduli lansia, yang mana program tersebut kita bantu lansia secara rutin tiap bulan, baik berupa sembako maupun uang saku. Itu satu. Kemudian ada program bantuan biaya kesehatan. Biaya kesehatan, iya. Ada program bantuan biaya tunggakan sewa rumah. Ada program bantuan tunggakan biaya sekolah, yang mana anak-anak yang kurang mampu kemudian sudah tamat sekolah tapi ijazahnya ditahan, dan yang mana ijazah tersebut diperlukan untuk melanjutkan perjalanan Pendidikannya gitu ya. pendidikan maupun kerjanya. Kerja. Iya. Oke, Bang Ilham tadi udah jelasin ya. Tapi kalau menurut saya itu masih sekitaran sosial ya. Kan tadi ada ekonominya kan gitu ya. Nah, jadi program ekonomi itu apa? Memang semuanya tuh tentu melibatkan sosial kan Iya, gitu. betul. Nggak terlepas dari sosial itu ya. Yang bagian ekonominya Bang Ilham kan gitu. Iya, masih belum selesai padahal tadi itu. Oh iya, Silakan. banyak kali ngeles ini. Program ekonominya kita dalam bentuk bantuan berupa modal usaha, Modal bagi usaha, bagi iya, pelaku iya. usaha yang sudah punya usaha maupun pelaku usaha yang baru akan merintis usaha. Oh iya. Nah, syaratnya tentu dengan cara pengajuan ke kantor untuk bisa kita data terlebih dahulu, kemudian kita lakukan survei ke rumahnya, ke tempat dia berusaha atau bekerja atau berjualan gitu ya. Dan akhirnya dari hasil survei tersebut kita berikan kepada manajer operasional yang menentukan apakah dia layak dibantu atau tidak. Serta terakhir Iya. ada pembinaan berkala itu. Iya, menarik. Iya, berarti setelah pemohon ini mengajukan, kemudian divalidasi terlebih dahulu gitu Betul, ya. betul. Baru nanti diputuskan untuk dibantu atau tidaknya. Ya, Seperti itu. benar. Ya, oke. Nah, ada juga beberapa hal nih Bang Ilham ya. Nah, ada beberapa hal nih Bang Ilham. Ekonomi sosial. Nah, sosial itu termasuklah di Lasnas ini ada kalau nggak salah program air minum ya, Bang Ilham ya. Benar. Nah, Benar sekali. sepertinya nih Bang Ilham udah membawa sesuatu juga nih. Sedekah air baik. Nah, Nah. jadi kami pengen tahu juga nih tentang program sedekah air minum itu. Ini air minum seperti apa kan gitu. Mana tahu mungkin bagi-bagi teh gratis mungkin atau apa kan, air minum juga kan gitu kan ya. Betul, ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit tuh Bang Ilham. Oke. Ini program sedekah air minum ini adalah program yang memang diperuntukkan bagi para anak-anak yang berada di panti asuhan sekota Pekanbaru, kemudian para santriwati yang berada di rumah tahfiz maupun pondok pesantren yang ada di Pekanbaru pula gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini sudah lebih dari 50 titik lokasi penyaluran sedekah air minum yang bentuknya berupa galon, yang mana galon tersebut kita berikan secara gratis ya, secara gratis kita Galonnya kelola dengan sendiri. air-airnya gitu ya. Tentu, Tadi betul. galonnya Nggak mungkin aja, galon jadi galonnya gratis. Nggak tahu ada program galon gratis kan? Beda kan ya? Galon Ya, sebar galon di area Pekanbaru. harus jelas ya. Iya. Jelas. Tapi asik juga ngobrol sama Bang Ilham nih ya. Bang Ilham nih lulusan apa sebenarnya nih? Masya Iya. Allah. Jadi
Allah takdirkan saya lulus di rumpun psikologi. Wah, pantas aja dari tadi ngobrolnya tuh banyak aja apa. Setiap jawab sini ada aja di gitu. Oh gitu ya psikologi. Itu bukan lebih ke politisi ya sih. Oke, nggak tahu sih. Jadi galon tadi gimana tuh? Iya. Jadi galon tadi kita punya depot sendiri. Kita punya depot air minum sendiri. Ya, depot air minum sendiri, kemudian kita kelola sendiri. Kita sediakan galonnya, kemudian kita isi, ya biar jelas kan. Kita isi air tersebut. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu ya, tentunya bahwa kualitas air minum yang kita berikan kepada penerima manfaat, baik panti asuhan, rumah tahfiz dan pondok pesantren adalah layak minum gitu. Nah, sampai kita harus mendaftarkan diri atau uji kelayakan dulu di pihak yang gitu ya di labor dan pihak yang bisa memberikan izin begitu. Nah, sampai akhirnya kita alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada 50 lebih titik yang kita berikan air minum secara gratis. Wah, alhamdulillah luar biasa banget. Luar biasa banget nih air minum. Ini gratis Bang Ilham ya? Ya, alhamdulillah gratis berkat bantuan para donatur tentunya. Dan rezeki yang Allah berikan kepada donatur yang sudah mempercayakan kita atas Naspehat Area. Oke, luar biasa banget lah. Jadi Bang Ilham, kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada berapa ribu Bang yang terdistribusi gitu? Secara keseluruhan kira-kira. Kalau di angka kita 1 bulan itu akhir-akhir ini 3.000 sampai hampir 4.000 galon ya Bang? Galon. Ya, galon. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai di titik angka segitu gitu. Dan terus akan ada peningkatan. Insya Allah sampai hari ini kita masih melakukan validasi data, kemudian mencari tempat-tempat baru yang insya Allah akan kita bantu ke depannya gitu. Asalkan memang memenuhi standar yang kita tetapkan begitu. Iya, benar-benar. Semakin ditebar lebih luas ya. Ya, insya Allah memang itu konsep kita dalam bergerak di ranah ini ya Naspehat Area, semakin menebar kebermanfaatan insya Allah. Oke, luar biasa banget. Luar biasa programnya ya. Oke. Luar biasa nih program air minum. Bang Ilham, nih dari sekian jadi program. pengen minum juga nih sebenarnya. Boleh nanti langsung ke Bang Ilham. Boleh langsung ya. kita fasilitasi insyaallah. Atau di sini udah ada Bang. Oke, Bang Ilham, ini dari sekian program yang udah Bang Ilham sebutin tadi, kira-kira yang paling berkesan bagi Bang Ilham tuh programnya yang mana sih gitu? Kalau bicara soal program, kalau saya pribadi tidak mengarah ke salah satu program, tapi lebih kepada momen yang kita rasakan ketika berhadap-hadapan dengan para mustahik, mendengarkan cerita mustahik dengan segala persoalan yang ada, dengan segala kompleksitas persoalan yang dihadapi begitu ya. Karena memang basic tadi sempat ditanyakan juga di awal, basic pendidikan saya sebelumnya itu S1 psikologi. Jadi sangat ketika berhadapan psikologi ya. Sangat psikologi. Sangat berguna rasanya gitu. Iya. Untuk bisa diterapkan walaupun dengan segala keterbatasan saya juga. Iya, pastinya dengan hal-hal yang seperti itu justru lebih menumbuh kembangkan apa yang sudah menjadi bekal kita. Bang Ilham. Jadi kalau di awal-awal itu, kalau saya boleh cerita sedikit, boleh cerita. Di awal-awal perpindahan antara program Yuk Magang dan akhirnya di ekonomi dan sosial ini, pertama melakukan survei ke lapangan, mendengar cerita, beberapa waktu lah ya di awal-awal itu. Ketika pulang dari kantor ke rumah, mengendarai motor, memikirkan persoalan tadi yang ditemui di lapangan, kemudian mencari tahu nih gimana sih, apa sih akar persoalannya gitu. Kemudian bagaimana solusi yang bisa kita hadirkan gitu kan untuk para mustahik ini gitu. Lagi-lagi karena keterbatasan kita, saya pribadi juga tentunya rasanya pengen membantu gitu. Cuman ya dengan segala keterbatasan ya semaksimal kita aja gitu. Betul, oke. Luar biasa banget. Jadi memang poin pentingnya bagaimana ketika kita berinteraksi dengan para mustahik tadi ya Bang istilahnya ya, para mustahik. Oke. Jadi terus tadi dari
program-program itu tadi juga, kira-kira kalau dari Bang Ilham ada nggak sesuatu hal yang harus dievaluasi gitu? Apa ya gitu kira-kira dari sekian program gitu? Kalau program yang perlu dievaluasi, kalau bicara program mungkin kalau saya pribadi menyasar kepada salah satu program, yaitu program ekonomi. Bang, ya, karena memang di program ekonomi rasanya fokus kita itu lebih kepada pembinaan gitu. Karena kalau kita berikan modal tentu sudah dalam bentuk uang, kemudian diserahkan kepada mereka, dipergunakan untuk apa gitu ya. Nah, lebih kepada pembinaan dan pendampingan tentunya. Ini yang kemudian rasanya perlu kita coba gali lebih lagi untuk menemukan formula-formula baru sehingga para penerima manfaat atau mustahik dalam program ekonomi ini lebih memiliki strategi dalam mengelola keuangan, terus menentukan pasar dan seterusnya gitu. Sehingga harapan kita program ini bisa menumbuh kembangkan usaha-usaha para mustahik yang telah kita bantu. Ini udah ada berapa banyak nih yang dibantu oleh Lasnas PHR South Area nih terkait program ekonomi. Kan yang namanya ekonomi itu kalau sekarang kita lihat itu menjadi tombak ya. Nah, gitu ya. Jadi salah satu alasan mengapa banyak penyimpangan-penyimpangan, mengapa banyak terjadi kekisruhan di rumah tangga tuh ya akarnya itu ekonomi. Nah, jadi Betul, sepakat. udah berapa banyak yang sudah dibantu oleh Lasnas, kemudian yang udah berkembang itu ada berapa juga kan gitu dia. Cerita-cerita yang menarik dari program ini kan gitu dia, Mas. Ya, kalau bicara soal angka itu lebih dari ratusan ya, sampai angkanya sampai ratusan. Kisaran berapa ya untuk saat ini itu di angka 200 sampai 300. Wow, udah banyak tuh, 200. Luar biasa tuh, 200. Untuk program konsep yang terbaru juga ini kita sudah menemukan, mungkin ini juga menjadi solusi mudah-mudahan gitu ya, bahwasannya nanti ke depan program ekonomi ini akan dibentuk melalui sistem kelompok begitu. Jadi tidak ini maksudnya kelompok tuh yang maaf. Butuh air memang ini. Silakan. Air baik ini memang butuh air baik. Silakan. Monggo. Tepat ada bintang tamu beliau. Lepas memang. Jadi ekonomi kelompok ini apakah usahanya yang kita kelola dalam bentuk kelompok atau mereka punya usaha-usaha yang berbeda gitu yang dijadikan satu kelompok kan gitu? Ya, dengan ini berbagai sih kira-kira. Nah, dengan berbagai jenis usaha tentunya ya, karena kita tidak bisa memaksakan bahwasannya ini orang harus usahanya ini gitu. Tapi tetap nanti kita mengelompokkannya tentu berdasarkan mana usaha yang bisa kita kelompokkan, walaupun tidak begitu seragam tapi mirip-mirip lah begitu ya. Karena nanti akan berkenaan dengan bagaimana pembinaan ke depannya, tentu begitu. Iya benar. Dan ini menarik juga sih sebenarnya program ekonomi ini bisa juga kalau misalnya dia punya usaha yang berbeda dalam satu kelompok, si A nih jualan ini, si B jualan ini. Kalau butuh kan bisa dari mereka dulu dari saling kecil kan. Nah, ya. saling sharing. Kalau misalnya saya nih anak ulang tahun, saya butuh kue, yang ini jualan kue nih, tinggal ambil kan menarik tuh ya. Iya, betul Oke. Ada nih selanjutnya di Bang Ilham nih. Kira-kira kebermanfaatan apa yang selama bekerja nih dari tahun 2019 akhir sampai hari ini, kebermanfaatan apa yang Bang Ilham sendiri rasakan selama bekerja, selama berjumpa dengan mustahik? Iya. Nah, kan begitu. Ini butuh tisu nggak? Kalau enggak ya? Kayaknya pengen nangis ya. Mana tahu kan ada yang terharu gitu kan? Nggak tahu. Kalau bicara soal kebermanfaatan tentu banyak ya, baik terlebih dari internal pribadi soal bagaimana kebersyukuran kita tentunya ya, walaupun sebenarnya kebersyukuran tidak melulu hadir karena kesulitan orang lain, kan begitu. Tapi terkadang memang karena manusia kita mesti dimunculkan dulu salah satu persoalan orang lain yang kemudian membuat kita bersyukur gitu ya. Betul. Selain itu tentu relasi bertemu dengan banyak orang, tentu para donatur, para
amil-amil yang juga membuat saya sampai hari ini juga masih tetap berada di sini, tentunya ya lingkungan kerja yang alhamdulillah baik dan membawa kita kepada titik perjuangan yang berada di jalan yang insya Allah benar gitu. Masya Allah, luar biasa. Oh jadi saya yang pengen nangis ya. Masih tentang air. Masih tentang air ya. Oke, Bang Ilham. Ini terakhir kali ya. Jadi kalau misalnya nih para sahabat-sahabat kebaikan ya kan yang lagi nonton kita di sini, barangkali ingin berkontribusi, barangkali ingin mengikuti program ya, ingin berkontribusi, intinya bolak muter-muter balik. Ini pengen ikut nih dalam beberapa program gitu kan yang sudah Bang Ilham jelaskan tadi. Itu bisa langsung atau seperti apa Bang Ilham? Ya, alhamdulillah kita sudah punya platform digital. Oke, udah ada ya Bang ya? Alhamdulillah. Namanya adalah energikebaikan.com. Energikebaikan.com. Jadi bagi para bapak ibu kaum muslimin yang ingin memberikan sumbangsi baik tentunya berupa harta gitu ya, bisa tinggal klik atau ketik www.energikebaikan.com yang ada di bawah ini. Sip, cek teman-teman, bisa cek di bawah ini. Wah, memang ada di bawah memang. Ada ya? Ada. Oke, berarti dari platform digital itu di sana udah banyak tawaran program ya Bang Ilham ya? Benar sekali. Tawaran-tawaran program yang itu dikampanyekan ya, baik itu ya sifatnya memang program apapun itu dari beberapa yang Abang Ilham jelasin tadi gitu ya. Benar-benar. Jadi silahkan buka, kita Bapak Ibu bisa pilih mana saja program yang tertarik untuk Bapak Ibu bisa bersedekah di sana gitu. Oke, menarik banget sumpah. Jadi teman-teman bagi yang ingin berkontribusi untuk ikut, nggak usah disumpahin juga sih sebenarnya. Tadi enggak banget benar. Oke teman-teman ya, bagi yang ingin berkontribusi untuk ikut program di Lasnas PHR South Area bisa kunjungi energikebaikan.com dan di sana bisa ada terangkum tuh apa-apa program yang dijelaskan oleh Bang Ilham tadi itu. Nah, tinggal Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang punya rasa ingin atau punya kelebihan sesuatu hal, nah bisa langsung klik mudah insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Terakhir mungkin kita mintakan closing statement daripada narasumber kita yang luar biasa, Bang Ilham. Kalau bagi saya pribadi yang dalam hal ini ya, karena berkenaan dengan amil, tentu kebermanfaatan adalah hal yang paling paripurna untuk kita capai gitu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian. Artinya Bang? Artinya apa? Iya. Sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Oke. ada tambahan yang mendekte ya. Nanya gimana sih? Iya. Oke. Terima kasih banyak kepada Bang Ilham udah hadir di program Ngemil ya. Ngobrol bareng Amil sesi ini. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan tadi bermanfaat dan menjadi amal jariah. Nah, untuk kita semua. Amin. Juga bagi yang mendengarkan, nah terketuk hatinya untuk ikut berkolaborasi. Gitu ya. Ya Bang Ilham ya. Nah, ikut berkolaborasi di program yang ada di Lasnas PHR dengan mengklik www.energikebaikan.com. Oke, kalau begitu para sahabat kebaikan, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama Bang Ilham. Nantikan program Ngemil kami di sesi selanjutnya. Saya Dedi, saya Fadlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.